Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana latar belakang kelahiran NU. Seperti yang sudah kalian tulis pada beberapa waktu lalu, bahwasanya NU awal mulanya terdiri karena terbentuknya Komite Hijaz, yang mana pada waktu itu sangat erat kaitannya dengan kondisi Islam pada masa itu. Raja Hijaz atau yang sekarang ini disebut dengan Kota Mekah, yang pada waktu itu dipimpin oleh Syarif Hussein yang berpaham Sunni, pada tahun 1924 ditaklukkan oleh Abdul Aziz Ibnu Saud, yang mana beliau adalah berpaham Wahabi. Setelah Ibnu Saud menjadi Raja Hijaz, nama Hijaz diganti menjadi Saudi Arabia hingga sekarang. Sejak itulah paham Wahabi mulai bersinar di tanah Arab tersebut. Langkah pertama yang ditempuh oleh Raja Ibnu Saud adalah melarang semua bentuk amaliyah keagamaan kaum Sunni dan menggantinya dengan model Wahabi. Pemerintah baru tersebut juga hendak menghancurkan situs-situs sejarah Islam seperti makam Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para ulama yang selama ini banyak disiarui oleh kaum Sunni. Bahkan madhab Wahabi diterapkan sebagai asas tunggal dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini oleh sebagian besar negara muslim dianggap terlalu berlebihan jika alasannya hanya dalam rangka pemurnian syariat Islam. Tidak hanya itu, pemerintah Raja Saud juga hendak meneruskan kejayaan Daulah Utsmaniyah yang runtuh di Turki, sehingga Raja Ibnu Saud menggelar muktamar khilafah di Makkah pada tahun 1924. Seluruh negara Islam di dunia diundang untuk melancarkan rencana ini, termasuk Nusantara atau Indonesia. Utusan dari Nusantara pada awalnya direkomendasikan kepada Hos Cokroaminoto dari perwakilan Syarikat Islam, kemudian Kiai Haji Mas Mansur perwakilan dari Muhammadiyah, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah perwakilan dari pesantren. Akan tetapi maksud hati memeluk gunung abadaya tangan tak sampai. Kedua rekan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mempermasalahkan statusnya yang tidak mewakili organisasi resmi, sehingga namanya dicoret dari daftar calon delegasi dari Indonesia. Pencoretan utusan pesantren ini memupuk kesadaran tentang arti pentingnya sebuah organisasi, khususnya organisasi ulama. Para kiai pun kecewa dan menyimpan duka yang teramat dalam karena tidak bisa menyampaikan sikap keberatan terhadap pemerintah Ibnu Saud. Meski begitu, kondisi demikian ternyata justru mengobarkan semangat para kiai untuk membulatkan tekad mengirim sendiri delegasi dari pesantren. Tepatnya di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab, Kampung Kertopaten, Surabaya, para ulama mengadakan pertemuan dan bertekad membentuk sebuah komite yang bertugas untuk mengatasi radikalisasi pemerintahan Ibnu Saud. Komite yang dibentuk ini diberi nama Komite Merembuk Hijaz atau Komite Hijaz, yang diketuai oleh Kiai Abdul Wahab dan atas restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Keputusan penting yang disepakati pada pertemuan tersebut adalah meresmikan dan mengukuhkan berdirinya Komite Hijaz dengan masa kerja sampai delegasi yang diutus menemui Raja Ibnu Saud kembali ke tanah air. Yang kedua, membentuk jam'iyah atau organisasi untuk wadah persatuan para ulama dalam tugasnya memimpin umat. Di antara tujuan dari delegasi Komite Hijaz adalah: 1. Supaya perbuatan radikal Raja Ibnu Saud dihentikan. 2. Membicarakan mengenai perlindungan bermadhab. 3. Memperbaiki perjalanan haji. 4. Kepedulian melestarikan warisan peradaban. Yang kelima, menghormati tradisi keagamaan yang berlaku. Sebetulnya dari Komite Hijaz itu awalnya mengutus
Ki Haji Raden Asnawi Kudus untuk berangkat ke Saudi Arabia. Namun karena beliau ketinggalan kapal dan akhirnya tidak bisa berangkat. Kemudian pesan keberatan itu dikirim melalui telegram, tetapi belum juga ada jawaban. Akhirnya Ki Haji Abdul Wahab berangkat sebagai utusan dari Indonesia bersama dengan Syekh Ahmad Ghonaim Al-Misri dari ulama Mesir dan Ki Haji Dahlan Abdul Qohar, pelajar Indonesia di Mekah. Setelah melakukan perundingan, permohonan dari delegasi Komite Hijaz mendapat sambutan yang baik. Kesewenang-wenangannya dapat dikurangi dan situs-situs bersejarah umat Islam berhasil diselamatkan. Penggusuran makam Nabi Muhammad SAW pun akhirnya tidak jadi dilakukan. Setelah menghadap Raja Ibnu Saud, maka delegasi Komite Hijaz pun pulang dengan membawa hasil yang memuaskan. Berdasarkan hasil keputusan Komite Hijaz bahwa masa tugas delegasi adalah sampai sepulangannya dari tanah Arab. Ki Haji Abdul Wahab bermaksud untuk membubarkannya, namun dicegat oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari karena beliau menghendaki komite tetap berjalan dengan tugas yang baru, yaitu membentuk Jam'iyah Ulama. Akhirnya pertemuan pun dilakukan di kediaman Ki Haji Ridwan Abdullah Surabaya. Gerak-gerik para kiai ternyata sudah diintai oleh para intelijen Belanda. Mereka tidak memberikan izin untuk mengadakan pertemuan, namun dengan alasan akan menggelar Haul Syekhuna Khalil Bangkalan, maka para intelijen pun memakluminya. Para undangan yang ada di depan rumah melantunkan tahlil, sedangkan para kiai di dalam rumah mengadakan pertemuan terbatas untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, setelah tahlilan itulah lahir sebuah organisasi para ulama yang bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Pemberian nama NU berarti kebangkitan para ulama. Nama ini disepakati atas usulan Ki Haji Mas Alwi Abdul Aziz. Tujuannya supaya dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap para ulama yang selama ini dianggap kolot, tradisional, dan terbelakang, telah bangkit tidak hanya berkumpul dan berhimpun, tetapi bangun, berdiri, dan melangkah. Ketika sudah terbentuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kira-kira siapa saja yang menjadi pengurusnya? Ya, inilah susunan pengurus PBNU periode pertama. Suriah, Rais Akbar Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dari Jombang, Wakil Rais Akbar Ki Haji Dahlan Ahyad Kebun Dalam dari Surabaya, Katib Awal Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah dari Jombang, Katib Sani Ki Haji Abdul Halim dari Cirebon, Awan Ki Haji Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya, Ki Haji Ridwan Abdullah Surabaya, Ki Haji Said Surabaya, Ki Haji Bisri Samsuri Jombang, Ki Haji Abdullah Ubaid Surabaya, Ki Haji Nahrawi Malang, Ki Haji Amin Surabaya, Ki Haji Maskuri Lasem, Ki Haji Nahrawi Surabaya. Mustasyar Ki Haji Raden Asnawi dari Kudus, Ki Haji Ridwan Semarang, Ki Haji Mas Nawawi Sidogiri Pasuruan, Ki Haji Doro Muntoho Bangkalan, Syekh Ahmad Ghonaim Al-Misri Mesir, dan Kiai Haji Raden Hambali dari Kudus. Kemudian susunan Tanfidiyah atau pelaksana NU periode pertama. Ketua adalah Haji Hasan Tipo dari Surabaya, penulis atau sekretaris M. Siddiq Sugeng Judo Diwiryo Pemalang, bendahara Haji Burhan Gresik, pembantu Haji Soleh Samil Surabaya, Haji Ihsan Surabaya, Haji Ja'far Alwan Surabaya, Haji Usman Surabaya, Haji Ahzab Surabaya, Haji Nawawi Surabaya, Haji Dahlan Surabaya, dan Haji Mangun Surabaya. Itulah susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama periode pertama, yang mana Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar juga pendiri awal Nahdlatul Ulama. Kemudian pedoman bermadzhab NU ini ada
3, yaitu dalam bidang akidah, fikih, juga tasawuf. Dalam bidang akidah, NU bermadhab pada Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih, bermadhab kepada 4 madhab. Yang pertama Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, 2 Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, dan keempat Imam Hambali. Kemudian dalam bidang tasawuf, NU bermadhab kepada Imam Abu Hamid al-Ghazali atau Imam Ghazali, yang kedua kepada Imam Al-Junaid al-Baghdadi. Kemudian tentang tujuan berdirinya NU. Ada beberapa tujuan berdirinya NU. Pada awalnya adalah yang pertama, untuk memurnikan pemahaman syariat Islam, yang mana sudah disampaikan pada sejarah berdirinya tadi, adalah mengatasi kekuasaan Raja Ibnu Saud yang sewena-wena. Sehingga dengan adanya Komite Hijaz, kemudian yang menjadi perwakilan dari salah satu Indonesia, itu menemui dan hasilnya pun cukup memuaskan, sehingga kesewenang-wenangan dari Raja Ibnu Saud bisa terkurangi. Kemudian tujuan yang kedua adalah mempersatukan umat Islam. Salah satu bentuk keprihatinan para kiai pesantren adalah dicoretnya Kiai Haji Abdullah Hizbullah dari utusan Indonesia untuk menemui Raja Arab Saudi, sehingga para kiai menyimpulkan bahwasanya organisasi itu sangat penting. Organisasi-organisasi sebelum NU belum bisa mempersatukan umat Islam. Mereka hanya mementingkan kelompok sendiri. Hal ini dibuktikan dengan penyusunan struktur kepengurusan yang hanya diambil dari golongannya saja. Padahal umat Islam di Indonesia didominasi oleh kalangan pribumi, bahkan lebih dekat dengan pesantren. Di antara organisasi sebelum berdirinya NU ada Syarikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Zaman Hudi pada tahun 1905 di Solo. Kemudian ada Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Ada juga Al-Irsyad yang didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati pada tanggal 6 September 1914 di Jakarta. Untuk tujuan yang ketiga adalah mewujudkan rasa tanggung jawab terhadap dunia Islam. Kepedulian NU terhadap perkembangan dunia Islam merupakan wujud nyata dibuktikan dengan pengiriman delegasi Komite Hijaz. Upayanya ini adalah langkah diplomasi para kiai untuk menyelamatkan situs-situs sejarah dan peradaban Islam yang akan dihancurkan oleh pemerintah baru, pemerintah yang berpaham Wahabi, yaitu Ibnu Saud. Tujuan delegasi juga menyuarakan jaminan keamanan bermadhab dalam menjalankan syariat Islam secara kafah. Tujuan yang keempat dari berdirinya NU adalah mengusir penjajah. Semangat para kiai bersama masyarakat dalam upaya mengusir penjajah dari bumi pertiwi sudah tak terbantahkan lagi. Buktinya, 10 tahun sebelum berdiri NU telah berdiri kelompok-kelompok diskusi dan pergerakan seperti Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916, kemudian Taswirul Afkar atau juga dikenal dengan Nahdlatul Fikr, artinya kebangkitan pemikiran, pada tahun 1918, dan Subhanul Wathon, Pemuda Tanah Air, yang berdiri tahun 1924. Ketiga organisasi di atas adalah lahir di tangan dingin Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan atas restu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mendasari pendirian organisasi dengan prinsip cinta tanah air demi membela bumi pertiwi. Beliau mengobarkan semangat nasionalisme dengan semangat hubul waton minal iman atau cinta tanah air sebagian dari iman. Dari ketiga organisasi tersebut, hanya Subhanul Wathon yang bisa bertahan sampai sekarang dengan perubahan nama menjadi Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor. Demikian penjelasan kami tentang sejarah berdirinya NU, mulai dari latar belakang,
kemudian tujuan berdirinya NU hingga pedoman bermadhab NU. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami, dan apabila ada yang belum paham silahkan bisa ditanyakan. Sampai di sini pertemuan daring kita dalam mata pelajaran KNU-an untuk kelas 5. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.